Pernahkah kamu merasa sendirian, meski berada di tengah keramaian? Merasa tidak ada yang mengerti, seolah dunia sedang berjalan, tapi kamu terhenti di tengah keterasingan. Inilah momen-momen ketika kesendirian bisa terasa begitu berat. Tapi tahukah kamu, ada cara untuk menemukan dukungan, bahkan di tengah keterasingan yang paling sunyi. Dan disitulah iman kita berperan. Senang bertemu dengan Anda dalam kanal Pintu Berkat ini. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita memperhatikan disclaimer berikut ini. Konten dalam video ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan inspirasi berdasarkan prinsip-prinsip iman Kristen dan perspektif teologi. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang menghadapi masalah kesehatan mental yang serius, kami mendorong untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan yang berkualifikasi. Pandangan yang disampaikan dalam video ini adalah untuk mendukung pertumbuhan spiritual dan kehidupan berkomunitas sesuai dengan ajaran Alkitab, khususnya dalam konteks dukungan emosional dan spiritual. Oke, yuk kita lanjutkan. Kita hidup di era yang paradoks. Di satu sisi, kita lebih terhubung dari sebelumnya. Media sosial, pesan instan, video call, semua teknologi ini membuat kita bisa menjangkau siapa saja, kapan saja. Namun, di sisi lain, banyak orang yang justru merasa terasing. Mereka terjebak dalam lingkaran kesepian, merasa tidak ada yang benar-benar peduli, bahkan dalam lingkup komunitas dan keluarga. Keterasingan bisa merusak. Hal ini mempengaruhi kesehatan mental, membuat orang merasa tidak berarti, dan lebih rentan terhadap depresi dan kecemasan. Ketika kita terjebak dalam kesendirian, dukungan terasa jauh di luar jangkauan. Tapi, apakah ini benar? Apakah mungkin keterasingan yang kita rasakan adalah tanda bahwa kita lupa untuk membagikan beban kita dengan orang lain? Bagaimana jika keterasingan itu adalah hasil dari budaya yang mendorong kita untuk menyelesaikan semuanya sendirian? Dan di mana peran iman dalam semua ini? Apakah kita benar-benar percaya bahwa kita bisa bertahan tanpa saling menolong? Mari kita lihat kisah Nelson Mandela. Ketika dia dipenjara selama 27 tahun di Pulau Robben, dia benar-benar terasing dari dunia luar. Meski terkurung, Mandela tidak menyerah. Dia tetap membangun hubungan dengan sesama tahanan, membangun komunitas kecil yang penuh semangat dan saling mendukung. Di tengah keterasingan fisik, Mandela tetap kuat karena dia memiliki dukungan emosional dari orang-orang yang bersamanya, serta keyakinan yang kokoh akan keadilan. Dia mengingatkan kita bahwa meski kita merasa sendirian, kita selalu bisa mencari dan membangun komunitas dukungan, bahkan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Kisah Mandela ini relevan dengan apa yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2, di mana Paulus berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri dalam hidup ini. Bahkan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk saling mendukung
memikul beban bersama. Jadi, bagaimana kita bisa menemukan dukungan di tengah keterasingan? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita ambil. Yang pertama, beranilah terbuka. Keterasingan seringkali muncul dari ketakutan untuk terbuka. Kita khawatir jika kita membagikan pergumulan kita, orang lain akan menilai kita lemah atau gagal. Namun, Galatia 6 ayat 2 mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk saling menolong dan menanggung beban. Membuka diri bukan berarti menunjukkan kelemahan, tetapi ini adalah langkah keberanian untuk mencari pertolongan. Saat kita berbicara jujur tentang kesulitan kita memberi orang lain kesempatan untuk hadir dan membantu. Mungkin Anda bisa mulai dengan lingkaran kecil orang-orang yang bisa dipercaya. Seorang teman, keluarga, atau bahkan seorang pemimpin rohani. Ketika Anda berani membuka diri, Anda tidak hanya menemukan dukungan, tetapi juga menjadi inspirasi untuk orang lain yang mungkin mengalami hal yang serupa. Tips praktisnya, luangkan waktu untuk menulis pergumulan Anda di sebuah jurnal, atau bagikan kepada satu orang yang Anda percaya dalam minggu ini. Langkah kedua adalah temukan komunitas. Di dunia yang super sibuk, menemukan komunitas yang mendukung bisa terasa sulit. Namun, kita diciptakan untuk hidup dalam kebersamaan. Salah satu cara mengatasi keterasingan adalah dengan mencari komunitas yang berlandaskan kasih dan nilai-nilai Kristiani. Gereja, kelompok pendalaman Alkitab, atau komunitas pelayanan bisa menjadi tempat yang tepat untuk membangun hubungan yang sehat dan suportif. Jika sulit menemukan komunitas fisik, Anda bisa memanfaatkan teknologi. Bergabunglah dengan grup diskusi online atau komunitas yang memiliki nilai-nilai yang sama. Komunitas tidak harus besar. Kadang-kadang, sebuah grup kecil yang peduli bisa memberikan dukungan yang sangat berarti. Langkah praktisnya adalah coba ikuti satu kegiatan gereja, baik secara online maupun offline, atau bergabung dengan kelompok pendalaman Alkitab untuk minggu ini. Langkah ketiga adalah dukung orang lain. Salah satu cara paling efektif untuk keluar dari rasa keterasingan adalah dengan mulai membantu orang lain. Ketika kita fokus pada kebutuhan orang lain, kita akan menemukan bahwa kita juga bisa diberkati dalam proses tersebut. Prinsip ini sesungguhnya sesuai dengan Galatia 6 ayat 2. Ketika kita menolong sesama, kita juga sedang dipulihkan. Memberi dukungan tidak selalu berarti memecahkan masalah orang lain. Terkadang, mendengarkan saja sudah menjadi sebuah bentuk dukungan yang sangat kuat. Dukungan tidak selalu harus berupa hal besar. Sesederhana mendengarkan cerita teman, memberikan waktu Anda untuk membantu, atau bahkan berdoa bagi sesama bisa membuat perbedaan yang signifikan. Memberi dukungan juga membantu kita memperluas jaringan relasi yang nantinya bisa menjadi tempat kita mencari dukungan saat kita membutuhkannya. Tips praktisnya, identifikasi satu orang dalam lingkaran Anda yang mungkin sedang kesulitan. Coba tawarkan bantuan, entah melalui percakapan, doa, atau tindakan yang nyata minggu ini. Langkah yang keempat, berdoa dan perkuat hubungan dengan Tuhan. Di tengah kesendirian dan keterasingan,
Seringkali kita lupa untuk beralih kepada Tuhan. Padahal, Tuhan adalah sumber kekuatan dan dukungan yang tak pernah mengecewakan. Saat kita merasa terisolasi, ini adalah saat di mana kita harus makin dekat kepadanya. Berdoa adalah cara untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dan melalui doa, kita diingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Meskipun manusia bisa gagal mendukung kita, Tuhan selalu hadir. Selain itu, melalui doa, kita dapat meminta hikmat dan kekuatan untuk mencari dukungan yang tepat di dalam hidup kita. Tetapi yang perlu kita ingat baik-baik adalah jangan perlakukan Tuhan seperti ban serap. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, khususnya saat merasa kesepian atau butuh dukungan. Cobalah untuk memulai dengan doa sederhana yang tulus, meminta hikmat dan kedamaian dari Tuhan. Hari ini, coba pikirkan satu orang dalam hidupmu yang mungkin sedang merasa terasing atau kesepian. Bisa teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Cobalah untuk menjangkau mereka. Kirim pesan, ajak bicara, atau sekedar tawarkan diri untuk mendengar. Keterasingan seringkali bisa diatasi dengan satu tindakan kecil dari seseorang yang peduli. Siapa tahu, lewat tindakan itu, kamu juga menemukan dukungan yang kamu butuhkan. Di tengah keterasingan, kita sering merasa seperti sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan yang luas tanpa arah. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengutus kita untuk menjadi komunitas yang saling mendukung dan mengangkat satu sama lain. Jangan takut untuk mencari dukungan dan jangan ragu untuk menawarkan dukungan. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2. Marilah kita saling menanggung beban, karena dalam tindakan itulah kita memenuhi hukum Kristus. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Dukungan selalu ada, kadang di tempat yang tidak terduga, dan mungkin melalui tindakan sederhana dari kita. Kesendirian itu memang berat, tapi tidak harus menjadi akhir dari perjalananmu. Ada dukungan yang menunggumu di balik langkah kecil menuju komunitas dan iman yang lebih dalam. Jangan biarkan keterasingan membatasi hidupmu. Temukan dukungan yang Tuhan telah siapkan untukmu. Lihatlah, itu ada di sekitarmu. Mari, bersama-sama kita bisa melalui ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap pembahasan kita hari ini bisa memberikan kekuatan dan inspirasi bagi kita semua yang mungkin sedang merasa terasing atau membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya di channel Pintu Berkat. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada teman atau keluarga yang juga membutuhkannya. Dan pastikan kamu menonton video selanjutnya di seri ini, di mana kita akan membahas lebih dalam bagaimana membangun relasi yang sehat dalam komunitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.